Baik, perkenalkan saya Melisa Putri dengan NIM 240853943 dari Prodi Biologi. Nah, kali ini saya akan mengerjakan tugas yang kedua, yaitu tugas praktikum biostatistik mengenai mencari nilai T dari sebuah data. Nah, di sini saya memiliki sebuah data di mana datanya itu adalah seorang mahasiswa mencatat pengeluaran hariannya selama 10 hari. Berikut adalah data pengeluaran dalam ribuan rupiah. Nah, di sini bisa dilihat pengeluaran dari mahasiswa ini dari hari pertama sampai hari ke-10. Nah, berdasarkan data tersebut atau berdasarkan data di atas, kita diminta untuk menghitung rata-rata pengeluaran atau MEN, simpangan baku, sampel atau standar deviasi, terus H0-nya berapa dan H1-nya berapa, terus lakukan uji hipotesis dengan delta sama dengan 0,05 dan tentukan apakah rata-rata pengeluaran harian mahasiswa tersebut lebih dari Rp80.000. Ambil kesimpulan berdasarkan hasil uji T1 sampel. Nah, dari sini kita bisa langsung ke Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah membuat datanya untuk ini di sel B ini, dari sel B2 sampai sel B12 itu merupakan data pengeluaran mahasiswa tersebut dalam Rp1.000. Nah, di bawahnya itu adalah rumusan hipotesis di mana H0-nya itu mu sama dengan 80.000 dan H1-nya sama dengan mu tidak sama dengan 80.000. Tentukan delta biasanya delta itu 0,05. Baik, kita akan mulai dari mencari data rata-ratanya terlebih dahulu. Rata-ratanya dulu. Rata-ratanya, nah dimana kan seperti yang tadi rata-rata atau MEN itu kan rumusnya itu sama dengan average dalam kurung, lalu kita blok datanya, kemudian enter. Nah, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjut mencari simpangan bakunya. Untuk simpangan baku kan kita sudah tahu rumusnya itu kita ketik sama dengan STDEF ini, S dalam kurung, kita blok datanya, klik enter. Nah, ketemulah hasilnya. Selanjutnya kita cari jumlah datanya, jumlah data keseluruhan. Di mana rumusnya itu
kita blok datanya, klik enter, maka keluarlah hasilnya. Kemudian kita lanjutkan mencari T hitungnya. T hitung itu rumusnya kemudian kita cari T hitungnya. T hitung itu rumusnya sama dengan dalam kurung D2. D2 itu D2 nya kan nilai rata-ratanya ya, kita klik bukan D2 tapi F2 kita klik, terus kita kurangkan dengan hipotesisnya itu kan 80.000 ya, kita kurangin 80.000, kemudian kita tutup kurung, kemudian garis miring atau dibagi dalam kurung, kita masukkan data F3-nya. F3-nya itu simpangan baku, kita klik simpangan baku dan akan muncul F3, terus dibagi atau garis miring, kita ketik SQRT, kemudian dalam kurung kita masukkan data F4-nya, yakni jumlah data keseluruhan, jumlah datanya keseluruhan. Kemudian kita tutup kurung lagi, kemudian baru enter, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari p-value dua sisi. Nah, untuk mencari p-value dua sisi ini, kita menggunakan rumus sama dengan T. Nah, di sini kan sudah terlihat dia di tabel, atau saya kurang tahu apa namanya. Di sini kita tekan yang T dis titik 2T itu 2 kali, kemudian kita masukkan ABS. Nah, di sini kan ada lagi, kita tekan 2 kali, kemudian kita masukkan D5 nya itu T hitungnya, kita klik yang F5, kemudian kita tutup kurung, koma, spasi, D4-nya kan F4-nya kan tadi 10. Nah, itu kita klik, kemudian kita spasi kurang 1 dalam kurung, kemudian kita untuk evaluasi ini saya tidak tahu kenapa, karena sebelum take video itu beberapa kali saya coba, tapi hasilnya tetap seperti ini. Mungkin entah itu ada kesalahan atau bagaimana. Mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan mengenai praktikum biostatistik tugas kedua. Saya mohon maaf atas kesalahan
mungkin dalam pengerjaan atau apapun itu. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di tugas video praktikum biostatistik selanjutnya. Bye bye.